jadi sekarang gue udah bersama dengan salah satu fotografer wanita yang bernama siapa namanya? Lenina. Leni. Jadi Leni apa kabarnya? Baik. Baik. Jadi mungkin langsung saja ke pertanyaan pertama. Jadi ini dia. Dan ini kan fotografer, ini termasuk fotografer apa? Street, wedding, event atau gimana? Aku sih sebenarnya awal-awal aku adalah fotografer, freelance fotografer, tapi yang portrait, yang foto Oh, yang orang portrait, gitu. foto portrait. Ya, tapi aku nggak mau dong belajar itu aja. Ya, yang saya lain Iya, kan? jadi aku sekarang tuh lagi belajar wedding fotografi. Wedding. Iya. Oke. Aku lagi mau masukin itu sih. Lalu tuh dari mana tertarik gitu? Apa yang tertarik? Di mana? Di wedding. Iya, di wedding atau di fotografi gitu? Karena menurut aku ya, fotografi itu adalah salah satu mungkin penghasilan aku nanti. Sebagai penghasilan aku, jadi aku mau nggak mau pasti harus masuk terjun ke wedding. Karena sekarang itu kayaknya wedding lebih bisa hype. Terus kayak bisa bisa memenuhi kebutuhan. Nah, terus lebih banyak gitu lah, kayak lebih, kan pasti wedding itu setiap tahunnya pasti ada, Ya, setiap bulan betul. maupun tiap hari pun bisa gitu kan. Nah, jadi pasti kayak mau nggak mau sih harus belajar juga wedding gitu. Pernah nggak waktu wedding tuh alami rasa takut gitu? Kan wedding tuh ya acara setiap setahun sekali kan? Iya, benar. Setiap orang. Momen Ya, orang. takutnya kita tuh lewat gitu, pernah nggak takut? Takut, bener. Pastilah, pasti takut. Bagaimana cara sih apanya, solusinya gitu? Solusinya tetap tenang. Tetap tenang. Tetap tenang. Kayak ya udah, kan kita udah percaya diri nih. Kita pasti udah belajar. Ya udah percaya diri aja gitu. Dengan Nggak skill usah. yang ada kita siap tempuh. Benar. Dengan skill yang ada. Oke. Awalnya Anda pakai kamera apa gitu? Awal, sebenarnya aku belum pernah mengganti kamera. Maupun tahun ganti-ganti. Nggak pernah. Jadi dari awal aku berkarya sampai sekarang kamera tetap satu, yang DSLR. Oke. Jadi karena menurut aku sih gear itu tidak segalanya. Betul. Benar. Kita mau pakai kamera apapun, pasti kalau kita tuh memang niatnya Inovatif, berkarya, apalagi kan. benar. Kayak dengan skill yang ada, kalau kita memang mau gitu, kita mau pasti kalau bisa. ada niat lah. Benar. Jangan kan pakai kamera, pakai HP pun bisa gitu. Benar. Banyak yang itu pakai HP tetap bisa ya. Benar. Jadi walaupun kalian pakai HP janganlah putus asa, tetap berkarya gitu. Oke? Benar. Oke, lanjut. Di awal-awal ada kendalanya gitu. Kendala mau jadi foto, Nah, pasti ada sih. apa kendalanya? Kendalanya itu adalah gini, kan aku ini ya, pasti kita setiap orang tuh punya karakter dirinya masing-masing berbeda. Ada yang extrovert, ada yang introvert. Ya kan? Kalau yang introvert pasti mereka ada keterbatasan untuk kayak ngomong ke orang, ya kan? Kalau extrovert juga kayak misalnya nih, kayak kita mau chat model gitu, mau ajak, mau nggak jadi model tuh gitu. Pasti kayak ada rasa takut, segan, takut ditolak gitu ya. kan. Nah, itu sih kayak kendalanya. Terus kayak kendalanya juga kayak gimana ya, kayak takut kalau ini karyaku diterima nggak sih sama orang gitu. Kayak ada takut kayak gimana ya, kalau ini kayak misalnya kita mau post nih di Instagram, aduh gimana ya, kayak dinilai orang tuh gimana gitu. Itu pertama sih. Tapi berjalannya waktu aku mikir udah jadi diri sendiri aja, emang aku ngapain dengar kata orang gitu kan. Udah sih kayak gitu. Kayak kendalanya itu aja sih, kayak takut dengan hasil kita nggak memuaskan. Tapi kadang foto tuh unik sih. Kadang kan misalnya kita sekarang nih, misalnya tahun 2021 nih kita upload foto yang udah kita foto, kita lanjut ke 2025 misalnya, kita lihat foto kita, ini pasti ada yang kurang. Jadi unik tuh foto. Iya, benar. Bisa dilihat lagi kan. Juga foto yang dulu yang tahun 2018 gua lihat lagi, jelek kan. Padahal waktu di tahun lalu tuh gua pede-pede bagus. Foto gua paling bagus di lomba lu. Ya di kalah putus asa. Gua marah.
habis tahun 2021 gua lihat lagi, jelek kan ini namanya kan. Jadi foto itu unik ya. Iya. Jadi jangan putus asa, tetap berkarya, tetap coba itu dia. Gak apa-apa, kita harus tetap coba. Ya. Jadi waktu awal tuh orang tua support enggak gitu? Orang tua ya, kalau sebenarnya kan aku mau kuliah di bidang ini. Cuma memang enggak sih, kayak karena pertama fotografi ini kan mahal. Ya kan? budgetnya mahal. Iya, mahal. Semua alatnya ini, itu Iya. ya. Pasti kayak udah lah, nggak usah lagi gitu. Ya, betul. Tapi nggak tahu kenapa sih, kayak aku tetap aja mau gitu kan. Kan mau dibilang ini tuh kayak udah cita-cita aku dari kecil Ya, gitu. betul sekali. Nah, kalau mau nggak mau ya tetap aja digaskan Betul. gitu kan. Tetap lewati batas lah apapun itu. Iya, benar-benar. Oke, menurut lu tuh dunia fotografi itu mati enggak? Kan misalnya sama pandemi ini kan banyak tuh event-event ditunda, weddingnya sedikit lah gitu kan. Menurut lu mati enggak itu? Enggak sih, menurut aku enggak. Karena kalau di pandemik aku lihat aku jadi tahu gitu loh. Ternyata fotografi ini banyak variasinya. Virtual foto. Ya, foto virtual. Itu tuh aku pas pandemi tuh ada juga yang kayak gini ya. Kayak misalnya kita kan tengok nih kayak fotografer yang lain, dia buat kayak gitu. Ih, keren juga. Jadi kayak kita tuh jadi ikut berinovasi gitu loh. Nah, jadi kita jadi banyak belajar ternyata mau Ada cara lain. ada cara lain gitu. Tapi memang banyak orang berminat gitu. Kayak sampai ada orang luar kota pun kayak pengen gitu. Nah, terus kalau wedding di pandemi ini pasti ada lah. Ada cuma mungkin pendapatannya sedikit gitu kan. Benar. Oke. Ya, cuman kalau di dekat-dekat ini sih mungkin udah mulai orang berani sih karena kayak ikuti protokol kesehatan, ya kan. Terus kayak udah mulai diedukasi lah orang-orang di Pekanbaru ini kalau ini kan kayak gak apa-apa gitu. Yang penting kita tetap jaga jarak, Ya, tetap pakai masker gitu. Prokes lah ya, ikuti prokes. Udah pernah down nggak gitu waktu selama ini sama perjalanan fotografi ini? Pasti ada ya. Terus apalagi kayak yang jadi fotografer tuh bukan kita aja. Banyak saingan, bener. Kayak pasti kayak kita lihat kan. Lihat hasilnya. Kenapa kita gini? Kok punya aku beda ya sama orang lain gitu kan. Itu. Tapi ya aku jadi cicekku pernah bilang ke aku, kayak aku kan pernah tuh aku lagi edit. Dia bilang udah nggak apa-apa, kayak maksudnya itu kan ciri khas lu gitu. Betul. Gak apa-apa, itu ciri khas lu nggak usah kayak mau jadi kayak orang lain gitu. Kayak ya udah nggak apa-apa, biar orang lain tahu landscape itu adalah ya itu gitu. Kayak orang lihat foto, pasti ini landscape punya, kayak gitu nggak sih? Kayak itu adalah ciri khas lu gitu. Betul. Jadi lu nggak usah jadi kayak orang lain lah gitu. Yang penting kayak lu punya style sendiri, benar. Orang tuh punya style sendiri, cara sendiri dia tuh apanya kan. Iya, benar. Oke. Ada lagi? Ada. Untuk pertanyaan terakhir, jadi apa pesan tuh untuk mereka, terutama cewek lah ya, yang mau jadi fotografer, yang mungkin takut misalnya ya jarang kali terlihat itu ada fotografer wanita apalagi kan. Jadi apa pesan untuk mereka? Untuk tetap melanjutkan apa yang mau mereka lanjutkan. Oke. Sebenarnya kita sama-sama belajar lah ya. Kita sama-sama belajar. Jangan pernah takut untuk mencoba. Nah, kalau kita takut, gimana ya? Tidak akan terjadi. Iya, itu nggak akan terjadi karena kita tuh semuanya tuh memulai karena dari titik awal, langkah kecil. Bener. Kita dari titik awal, kita nggak gimana ya? Aku pun juga berpikir bisa nggak ya gitu kan dengan perlengkapan yang terbatas gitu. Ya dengan seadanya. Nggak apa-apa. Apa yang ada di tangan kamu itu coba aja gitu. Tetap kreatif, ya kan? Iya, tetap inovasi, tetap berkarya gitu. Tetap saling sharing juga misalnya kan sama teman-teman. Nah, benar. Kadang kan itu paling penting. Iya benar. Kayak kita saling kayak ganti skill, gantian ilmu gitu. Iya gantian gitu kan. Gak apa-apa. Yang penting kayak lu nggak usah mikir kayak kan fotografer kayak khusus untuk
cowok. Nah, kayak gitu. Ya, Ubah mindset. sebenarnya keren loh gitu. Keren nggak sih kan kalau ada kayak misalnya kayak cewek atau enggak yang apa jadi fotografer. Itu tuh sangat-sangatlah kayak sedikit gitu kan, kayak tengoknya hah, dia kan kaget gitu biasanya kan. Betul. Oh, fotografer kayak gitu-gitu. Gak apa-apa lu kalau kayak misalnya nih punya kamera, itu tuh adalah kamera yang kayak bener-bener kamera yang jadul dan lain-lain kayak gitu. Nggak apa-apa, pakai aja gitu nggak sih? Jangan kan online, misalnya kayak Skansan Radio, lalu kayak siapa namanya tuh? Kayak PM Wong, Yudis Adana tuh mereka juga dari titik mereka dari titik apa mulai dari kamera kecil gitu kan. Iya benar, nggak apa-apa mulai aja gitu. Nggak usah lihat orang lah. Nggak usah gengsi intinya. Iya benar, nggak usah lihat orang kayak orang, ih dia pakai kameranya besar-besar gitu. Wah kecil. Iya, aku punya kecil mana bisa aku? Bisa, pasti bisa, ya kan? Oke, mungkin begitu saja untuk kali ini. Jadi intinya adalah jika semua tidak akan terjadi kalau tidak ada mulai. Benar. Jadi saya Wira, Denny, udah. Dadah. Oke, terima kasih.